salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakkur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hingga hari ini, hingga detik ini, kita semua masih senantiasa diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita sehari-hari, termasuk sholat Jumat secara berjamaah ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang artinya imtithalu amrillah wajtinabu nawahi, menjalankan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam satu ayatnya, tepat pada surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tiada lain tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya tiada lain tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama fikih menjelaskan bahwa yang namanya ibadah itu adalah patuh terhadap aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengesahkan, kita mematuhinya, kita menjalankan semua apa yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang, itu sudah termasuk ibadah. Akan tetapi ada sebagian orang yang meyakini bahwa yang namanya ibadah itu terkait dengan urusan-urusan yang sudah ditentukan waktunya. Para ulama fikih membagi ibadah menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah.
ada juga ibadah ghairu mahdhur. Ibadah mahdhur adalah suatu ibadah yang waktu dan cara pelaksanaannya sudah diatur oleh syariat. Kita melaksanakan sholat maghrib tidak akan lebih, tidak boleh kurang kecuali 3 rakaat, dan waktunya ketika matahari terbenam. Kita tidak boleh melakukan atau mendirikan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Kita juga tidak boleh melakukan puasa wajib, puasa Ramadan dilakukan di selain bulan Ramadan. Termasuk juga tidak boleh menjalankan ibadah haji di bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah. Tidak bisa. Itulah yang disebut ibadah mahdhur, yang mana cara dan pelaksanaannya itu sudah diatur oleh syariat. Namun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada satu ibadah lagi yang waktu dan pelaksanaannya ini tidak diatur secara ketat, melainkan siapa saja yang melakukan amalan tersebut mendapatkan pahala, dan inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhur. Ibadah ghairu mahdhur adalah suatu ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur begitu ketat, tidak ada pembatasan terkait jumlah-jumlahnya. Sehingga kita kalau ingin melakukan, maka harus melakukan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Seperti apa? Apapun yang mengandung nilai kebaikan, maka itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhur. Seperti membaca Al-Quran, bersilaturahim, menolong orang, khususnya tetangga kita yang terkena musibah, kita hibur. Jangankan itu, yang terlihat urusannya itu adalah urusan dunia, kalau kita lakukan itu semuanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka itu menjadi amalan akhirat yang menjadi ibadah. Seorang suami mencari nafkah, berangkat pagi, pulang sampai larut malam, nilai ibadahnya sama dengan jihad fisabilillah. Jangankan perbuatan-perbuatan yang kita terlihat jelas itu menolong, seperti kita bersedekah, berinfak, itu jelas membawa nilai ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu saja, senyummu kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada teman-temanmu, yang mana senyummu itu tidak ada niat lain, tidak ada niat karena pengen naik jabatan, tidak ada niat karena pengen dikasih duit, tidak. Murni niatnya itu karena ikhlas lillahi ta'ala, maka senyumnya itu mengandung nilai ibadah. Karena itu di hadis lain juga Nabi menegaskan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kita meremehkan terhadap suatu perbuatan yang baik, walaupun hanya sekedar tegur sapa kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Karena saat kita tegur sapa itu, saat diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, maka itu mengandung nilai ibadah.
Selain itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang terlihat biasa-biasa saja, seperti kita makan sebagai kebutuhan sehari-hari, kalau kita niatkan makan itu agar tubuh kita menjadi kuat, supaya tidak sakit dan bisa fokus beribadah, bisa fokus bekerja, maka makan itu juga mengandung nilai ibadah. Selain makan, tidur. Saat siang kita bekerja. Kalau yang mahasiswa atau pelajar masih belajar, kemudian di malam harinya lelah, di saat lelah itu niatkan, ketika hendak mau tidur, maka niatkan tidurnya itu ingin agar saat bangun tidur bisa segar kembali dan bisa bangun pagi sholat subuh berjamaah dan bisa fokus belajar, fokus bekerja, dan fokus menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari. Maka tidurnya itu pun mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, ayat yang tadi disebutkan oleh khatib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana firman yang secara tegas, secara gamblang bahwa selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu manusia memiliki nilai dimensi ibadah. Tetapi dengan catatan, apa yang dilakukan itu berdasarkan ikhlas, berdasarkan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau perbuatan yang kita lakukan misalkan mengharapkan pujian daripada orang lain, maka itu masuk kepada bab riya. Apa itu riya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takuti, yang paling saya khawatirkan, kata Nabi kepada umatku, adalah saat kalian melakukan satu amalan kebaikan tetapi didasari dengan syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ma huwa syirkul asghar, syirik kecil? Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil adalah riya, yaitu menyandarkan suatu perbuatan, menyandarkan suatu amalan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada istilah syirik besar, yaitu seseorang beribadah kepada selain Allah, maka ada istilah syirik kecil, yaitu menyandingkan, meniatkan suatu amalan itu dengan mengharapkan pujian dari manusia, pujian dari mertua, pujian dari tetangga kita, pujian dari teman-teman kita, maka itu masuk kepada bab riya. Oleh karena itu, suatu amalan, suatu perbuatan, kalau misalkan didasarkan dengan amalan-amalan yang baik, tetapi niatnya menjadi pengen dipuji orang lain, jangankan kita mendapatkan pahala, akan tetapi kita malah mendapatkan dosa. Suatu perbuatan yang disandarkan mengharapkan pujian kepada orang lain tentu masuk kepada perbuatan dosa. Oleh karenanya Nabi selalu mengingatkan, sucikanlah hatimu, sucikanlah pikiranmu, sucikanlah jiwamu, termasuk kita dalam melakukan suatu amalan apapun. Awali amalan kita selalu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, niscaya kita akan fokus niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, suatu amalan yang kita mulai tidak membaca bismillah, kadang-kadang nilai keberkahannya berkurang. Ketika Nabi ditanya, apakah ada amalan yang kurang berkah? Nabi mengatakan, kullu ri'in dibalik la yubda bil basmalah fahuwa aqqa. Setiap amalan, setiap perbuatan yang tidak diingatkan dengan menyebut nama Allah, maka amalan itu aqqa. Apa yang disebut dengan aqqa? Naqisul barakah, keberkahannya berkurang. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini, jadikan momentum amalan-amalan baik kita niatkan, kita fokuskan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu amalan, suatu perbuatan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sehingga kita dibalas dengan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khutbah singkat yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa a'lamu anna Allah 'azza wa jalla amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa salla bil malaikatil musabbihati bi qudsihi falam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ad-du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wattaqullaha yaj'al